Selamat pagi siswa-siswa terbaik SMPN Negeri 2 Labakang. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Perkenalkan, saya Google Asisten yang diperintah oleh guru kalian, Pak Asdar, untuk membimbing kalian pada materi kedua ini. Pertemuan kedua ini kita akan belajar materi kelanjutan dari teks persuasi. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, selama proses belajar nanti ada tujuan yang ingin kita capai. Dan adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Kita mampu menganalisis penggunaan bahasa dalam teks persuasi. 2. Mendiskusikan cara menyusun teks persuasi. 3. Menulis teks persuasi tentang berbagai permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Oke, siswa-siswa terbaik sekalian, kita melangkah ke materi pelajaran. Pertama kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan pada teks persuasi. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu teks persuasi. Persuasi atau persuasif berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, di dalam teks persuasi terdapat kaidah yang perlu diperhatikan yang menjadi penanda bahwa teks tersebut adalah teks persuasi. Apa saja kaidahnya? Pertama, menggunakan kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Contohnya, marilah, janganlah, ayo, mulailah, sebaiknya, dan sebagainya. Kedua, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik. Contohnya, contoh dalam teks persuasi yang berkenaan dengan permasalahan remaja digunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Misalnya reproduksi, milenial, teknologi internet. Ketiga, terdapat kata penghubung argumentatif. Contohnya, dengan demikian, oleh karena itu, jika, sebab, karena, akibatnya. Oke siswa-siswa sekalian, sampai di sini saya harap kalian sudah paham. Mari kita melangkah ke slide berikutnya. Berikut ini adalah contoh teks persuasi yang menggunakan kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Perhatikan contoh kalimat pada kotak berwarna merah. Pada teks tersebut terdapat kata, marilah. Maknanya apa? Mengajak para pembaca untuk bergaya hidup sehat dengan tanpa rokok, agar terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya pada kalimat kedua pada kotak yang berwarna hijau, terdapat 3 kata yang menjadi penandanya. Janganlah, yang berarti melarang, dan peliharalah, jadikanlah, yang berarti mengajak. Selanjutnya, contoh teks persuasi yang menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik. Coba perhatikan kedua contoh kalimat pada kotak ini. Silakan di-pause videonya untuk membaca kalimat tersebut.
Dari kedua contoh yang disajikan, terdapat beberapa kata istilah yang digunakan dalam kalimatnya. Apa saja kata tersebut? Familiar, obesitas, wisatawan, eksistensi, dan mancanegara. Kata-kata tersebut merupakan sebuah istilah yang dimasukkan ke dalam kalimat untuk menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, contoh teks persuasi yang menggunakan kata penghubung argumentatif. Perhatikan contoh pada kalimat yang terdapat dalam kotak. Silakan di-pause untuk membaca kalimat tersebut. Pada kalimat tersebut terdapat kata penghubung. Oleh karena itu, dengan demikian, yang dilanjutkan dengan kalimat penjelasan. Tujuannya apa? Untuk memperkuat kalimat atau pendapat sebelumnya, sehingga pembaca dapat semakin yakin dan percaya terhadap ajakan yang disampaikan oleh penulis. Dari pemaparan tadi saya harap kalian semua dapat memahami. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Menyusun teks prosedur. Dalam menyusun sebuah teks prosedur, terdapat beberapa langkah yang harus kita perhatikan agar teks yang kita susun itu menjadi baik dan menarik. Pertama, argumen. Buatlah sebuah argumen yang mana argumen tersebut disampaikan dengan dukungan fakta dan data yang kuat. Selanjutnya, buat pula argumen yang dapat memperkuat ajakan kita dengan memasukkan pandangan para pendapat, baik pendapat ahli atau sejenisnya. Langkah selanjutnya, sampaikan kalimat ajakan atau bujukan dengan memberikan kalimat-kalimat ajakan, saran, arahan dan pertimbangan. Langkah terakhir, tegaskan kembali ajakan kalian. Ulangi bujukan dengan ketegasan melalui ajakan kembali. Untuk lebih jelasnya silakan kalian simak dan cermati contoh teks persuasi kalian. Sila di-pause untuk membaca kalimat tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah teks persuasi. Pertama, daya tarik. Gunakan kalimat-kalimat yang menarik sehingga pembaca tertarik membaca atau mendengarkan ajakan kita. Kedua, giring sebuah opini. Pengaruhi pembaca agar mengikuti pendapat kita. Ketiga, sampaikan dengan santun. Sebab sebuah penyampaian harus tetap memandang nilai-nilai etika. Keempat, gunakan bujukan. Karena inti dari sebuah persuasi adalah ajakan atau bujukan. Oke, siswa-siswa sekalian, sampai di sini materi kita. Sesuai perintah Pak Asdar, kalian diminta untuk mengerjakan tugas agar kalian dapat lebih mahir dalam menyusun teks persuasi. Tugas kalian adalah buatlah sebuah teks persuasi dengan topik COVID-19. Perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Selamat bekerja dan tetap semangat belajar ya, supaya prestasi kalian terus meningkat.